Wih, Bi, ada satu kantor pemerintahan di daerah Ragunan yang gue nggak bisa sebutin namanya. Tapi di kantor itu tuh udah terkenal banget kalau misalnya setelah jam 7 malam tuh mereka harus udah pulang. Karena bahasanya itu tuh mereka kayak ganti shift gitu. Ganti shift maksudnya? Ganti shift sama makhluk halus, Moy. Anjrit. Wow. Orang-orang di sana pun tuh udah tahu, bahkan cerita ini tuh kayak jadi urban legend gitu loh di sana. Nah, suatu hari ada anak intern nih di sana baru masuk. Dari awal si supervisornya ini tuh udah bilang kalau misalkan di atas jam 7 itu tuh udah nggak boleh ada orang di kantor. Tapi karena si anak internnya ini tuh ngeyel, dia di sana sampai jam 7. Mungkin ambis banget atau gimana kali ya, pengen kerjaannya cepet selesai gitu loh. Iya, biar kelihatan kerjanya bagus gitu ya. Iya benar. Udah jam 7:30 tuh sampai akhirnya si OB kantornya itu tuh nyamperin lah ke si anak intern ini. Terus nanya, "Kak, udah jam segini kok belum selesai juga?" Nah, si anak internnya ini tuh ngomong, "Iya nih, masih ngerjain mas." Terus abis itu karena OB-nya nggak mau nungguin di situ, akhirnya OB-nya tuh ngomong, "Ya udah kak, saya nunggu di bawah ya di resepsionis. Kalau misalkan ada apa-apa saya di sana ya." Akhirnya si anak intern ini tuh bener-bener sendirian di ruangan kantornya ini, Moidi. Nah, sekitar jam 7:30 pas dia masih ngetik-ngetik di laptop, di ujung kanannya dia tuh dia ngerasa kayak ada yang merhatiin dia gitu. Terus pas dia nengok, Moibi, lo tau nggak ada apa? Itu tuh ada kepala buntung doang gitu. Anjir. Lagi ngeliatin dia. Jadi si kepala buntung ini nih ngeliatin dia kan begini. Terus pas dia ngeliat lagi begini. Jadi kayak mainan gitu loh, Moibi. Oh, jadi kayak ngejek dia gitu. Iya. Anjrit. Terus gue nggak tahu ya nih si anak intern ini tuh ambis banget atau gimana. Tapi dia tuh bener-bener tetep aja mainan laptop. Setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu, Bi. Gila. Sampai akhirnya kerjaannya dia tuh udah selesai. Akhirnya dia matiin laptopnya lah, di shutdown sama dia. Terus pas di shutdown kan layar laptop mati kan, gelap. Ya, hitam gitu ya. Iya. Nah, dari pantulan layar yang hitam itu, si anak intern itu ngeliat kalau di belakangnya dia tuh ada kuntilanak lagi ngeliatin dia, sambil kepalanya tuh kayak kanan kiri, Idih, kanan merinding banget. kiri. Muibi. Salah satu yang katanya rawan banget digangguin sama makhluk halus itu katanya cewek-cewek yang lagi hype. Ya, benar. Cerita ini tuh gue dapet dari grup Telegram kita, namanya Septi. Halo Septi. Ini kejadiannya itu waktu dia masih SMA. Nah, sewaktu SMA itu kan ada hari dimana si Septi lagi dapet tuh. Biasanya kan orang kalau lagi dapet tuh sakit perut, terus habis itu kayak mood swing gitu-gitu kan. Dan itu tuh bertepatan sama waktu jam kelas tuh lagi kosong. Jadi berisik banget gitu. Si Septi ini tuh tiba-tiba moodnya langsung jadi jelek banget. Terus dia tuh teriak di kelas kayak, "Bisa diem gak sih?" Nah, di momen si Septi lagi teriak kayak gitu, tiba-tiba tuh kayak ada yang nyengkrem pundaknya dia, kayak keras banget gitu. Dan pas dia lihat sepintas, itu tuh kayak ada tangan, tapi tuh kukunya kayak hitam panjang gitu. Terus pas ngeliat itu dia langsung kayak teriak dong, kayak "Astagfirullahaladzim," dia kayak istighfar kayak gitu kan. Terus langsung hilang tuh posisi tangan yang ada di pundaknya si Septi. Nah, di hari yang sama, di depan meja guru gitu kan, kalau meja guru posisinya di depan banget kan. Si Septi tuh lagi duduk di depan meja guru itu. Terus kaki kanannya itu tuh kayak lagi dimain-mainin ke atas ke bawah gitu. Kebayang nggak? Iya. Soalnya tuh katanya kaki yang kanannya dia itu tuh kayak berat sebelah gitu, pegel gitu lah. Nah, kebetulan ada satu temennya si Septi yang sensitif gitu lah, dia bisa ngeliat hal-hal kayak gitu. Dia datengin lah si Septi. Dengan santainya si temennya ini tuh nyamperin Septi, terus kayak ngebisikin si Septi gitu, "Kamu lagi haid ya?" Terus kan tadi gue bilang kan kakinya Septi tuh kayak berat sebelah yang di sebelah kanan. Nah, si temennya ini tuh ngomong, "Itu ada nenek-nenek gelendotan di kaki kamu." Jadi mungkin emang bener kali ya kalau misalkan perempuan lagi haid tuh emang digangguin sama makhluk halus. Mungkin emang karena lagi dalam keadaan kotor juga. Atau sebenarnya yang lebih realistis kan kalau misalkan lagi dapat emosinya nggak stabil. Terus kalau yang kita tahu kan biasanya kalau orang yang energinya negatif jadi gampang narik makhluk halus juga kan. Gue mau cerita tentang satu kejadian yang menimpa temen gue. Dan ini kejadiannya tuh pas banget dia habis beres party. Ini karena sensitif banget gue samarin ya, nama temen gue cowok ini Dante. Oke. Si Dante ini abis datang ke acara after party-nya temennya abis nikah. Nah, pas after party itu mungkin sekitar jam 2-an, orang tuh udah pada hancur. Ada satu cewek, sebut aja namanya Lea lah nih. Si Lea ini dititipin sama temennya Dante buat minta tolong Dante tuh nganterin Lea ke kosannya pulang. Oke. Nah, padahal si Dante sama Lea tuh kenal tapi nggak arah-bakar banget. Ya udahlah, si Lea tuh dianterin sama Dante, dibopong sama teman-temannya Lea ke mobil Dante. Nah, temennya si Lea tuh kayak ngasih tahu tempatnya si Lea kosannya di mana lah gitu, dikasih nih Dante Google Maps nih, lu jalan ke sini ya gitu, udah ditipin banget lah kasarannya. Pas lagi di perjalanan pulang,
pas si Dante ini lagi nyetir, dari belakang nanti dengar kayak gue di mana ya? Gue di mobil siapa? Lea tuh udah mulai sadar gitu lah. Dante bilang kayak, lo sama gue, nih gue Dante, ini mobil gue anterin ke kosan lo ya. Nah terus si Lea bilang kayak, thank you banget ya, sorry banget ngerepotin, bla bla segala macem lah. Nah pas lagi di tengah-tengah basa-basi orang mabuk itu, tiba-tiba si Lea tuh ngomong ke Dante, lo percaya setan nggak? Nah Dante mikir kayak, lah kenapa tiba-tiba dia ngomongin setan? Iya benar. Kan lagi mabok. Dante cuma ngomong, udah Le, lo istirahat aja, udah lo mabok. Nah si Lea tuh bilang kayak, enggak, gue nggak mabok, gue cuma nanya, lo percaya setan nggak? Ya iya gue percaya sama nyetir tuh si Dante. Nah si Lea bilang kayak, itu di sebelah lo ada cewek. Apa anjing? Nah di sini tuh Dante tuh rada deg-degan karena kan orang mabok tuh pilihannya dua, entah dia tuh ngomong ngaco banget atau dia jujur banget. Iya benar. Nah takutnya si Dante ini mikir kayak ini Lea tuh ngomongnya jujur, gitu loh kayak udahlah Le, udah lo diem aja, udah lo lagi mabok. Dante tuh masih tetap denial lah kayak itu cantik loh Te, masa lo nggak mau lihat? Aduh anjing. Nah pas Lea udah ngomong kayak gitu Dante tuh udah nggak mau mikir apa-apa, dia ngebut sampai ke kosannya si Lea. Nyampe lah di kosan Lea, singkat cerita dibopong sama sapamnya kosan Lea dan si Lea tuh ngomong kayak, Te, lo balik kemana? Gue balik ke rumah gue, ke Tebet. Kenapa emang? Si Lea bilang lah, lo lewatin flyover Antasari nggak? Si Dante bilang, ya enggak lah, udah jauh. Kenapa emang? Ya si cewek itu minta tolong lo anterin dia ke Antasari lagi. Aduh Ngapain? anjing. Deg-degan banget lah kan di situ. Karena Dante udah deg-degan banget, dia bilang kayak yaudah oke, gue balik. Udahlah balik tuh. Si Lea udah di kosan, si Dante minta temenin si temennya Dante yang emang temennya Lea. Telepon lah di mobil. Iya. Telepon sebut aja namanya Nadila lah gitu sih temen ini. Nat, gue deg-degan banget Nat. Tadi tiba-tiba Lea ngomong bla 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 pas lagi di jalan. Nah si Nadila bilang nih kayak, Te, lo mau gue kasih tau yang benernya nggak? Apa? Kata Dante, lo ngomong aja. Si Nadila bilang lah kayak, yang Lea bilang itu pasti bener. Lah kenapa? Kata Dante. Kata Nadila, ya soalnya Lea itu indigo. Aduh anjing, gue merinding banget. Bener lagi. Ya jadi selama ini yang di sebelah Dante, Aduh. si sosok cewek ini Yang mungkin adalah penunggu di flyover Antasari. bener. Aduh anjing.